Bunga di sawah. Embun pagi menggantung di ujung padi yang menguning. Desa Sukamukti masih berbalut kabut tipis ketika suara ayam jantan memecah keheningan. Dari kejauhan, tampak seorang gadis berjalan di pematang sawah, membawa cangkul dan keranjang bambu. Namanya Sari, gadis 22 tahun yang sejak kecil sudah bersahabat dengan lumpur dan matahari. Setiap pagi, ia menjemput hari dengan tangan kotor tapi hati bersih. Di pundaknya ada beban, tapi di wajahnya tetap ada senyum. Ibunya, Bu Rini, sudah lama sakit-sakitan. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu, Sari menanggung semua, menanam padi, memelihara ayam, dan mengurus ibunya yang kian lemah. Rumahnya kecil di pinggir sawah, beratap seng dan berdinding papan, tapi di dalamnya ada cinta yang tak pernah surut. Hari itu seperti biasa. Sari berniat menyiangi rumput di petak sawahnya. Namun, suara deru mesin mobil di jalan kecil desa membuatnya menoleh. Mobil mewah berwarna hitam berkilau melaju pelan, sesuatu yang jarang sekali terlihat di Sukamukti. Tak lama kemudian, suara keras terdengar. Mobil itu berhenti mendadak. Ban depannya terperosok ke lumpur. Sari mendekat, ragu tapi penasaran. Dari balik kaca jendela, turun seorang pria muda berpakaian rapi, kemeja putih, celana hitam, sepatu mengkilap, sangat kontras dengan debu dan lumpur di sekitarnya. "Permisi, Mbak, jalan ke kota lewat mana, ya? Ban mobil saya terjebak," katanya. Suaranya halus tapi tegas. Sari menatapnya sejenak. "Bapak salah jalan. Ini bukan jalur ke kota, tapi jalan sawah. Nggak bisa lewat mobil besar," jawabnya. Pria itu tertawa kecil, tampak menahan malu. "Saya kira bisa. GPS-nya bilang lewat sini." Sari menghela napas. Ia meletakkan cangkul, lalu tanpa banyak bicara, mengambil papan dan batu dari tepi sawah untuk membantu menopang roda mobil. Dengan tangan berlumpur, ia mengarahkan pria itu untuk memundurkan mobil pelan-pelan. Butuh hampir 10 menit. Tapi akhirnya mobil itu keluar dari kubangan. Pria itu tersenyum lega. "Terima kasih banyak, Mbak. Kalau bukan karena kamu, mungkin saya bisa bermalam di sawah." Sari tersipu. "Sama-sama, Pak. Hati-hati, ya." Pria itu menatapnya sejenak, seolah ada sesuatu pada gadis sederhana itu yang menarik perhatiannya. "Nama kamu siapa?" "Sari." "Sari. Nama yang cantik," katanya sambil tersenyum. "Saya Ardian." Sari hanya mengangguk. Ia tak tahu siapa pria itu sebenarnya. Baginya, Ardian hanyalah orang kota yang tersesat. Tapi bagi Ardian Pratama, CEO muda salah satu perusahaan properti terbesar di Jakarta, pertemuan itu terasa seperti takdir kecil di tengah kesibukan dunia yang dingin. Malamnya, di rumah kayu sederhana, Sari menanak nasi sambil mendengar ibunya batuk dari kamar. "Ri, tadi kamu bantu siapa?" tanya ibunya. "Orang kota. Ma. Mobilnya nyasar ke sawah. Tapi baik, sopan juga." Bu Rini tersenyum samar. Orang kota itu manis kalau di depan. Jangan mudah percaya. Sari mengangguk pelan. Tapi di hatinya, wajah Ardian masih terbayang. Senyumnya, tutur katanya, dan cara ia memandang, berbeda dari laki-laki desa yang pernah ia kenal. Beberapa hari kemudian, mobil hitam itu kembali muncul di jalan desa. Ardian turun sambil membawa bingkisan buah dan obat-obatan. "Saya datang untuk berterima kasih," katanya ketika Sari menatapnya dengan heran. "Saya juga bawa sedikit untuk ibu kamu." Sari menolak halus, tapi Ardian bersikeras. "Anggap saja ini tanda terima kasih. Saya malu kalau tidak membalas kebaikanmu." Hari-hari berikutnya, Ardian semakin sering datang. Kadang membawa oleh-oleh dari kota, kadang hanya sekadar berbicara di tepi sawah sambil melihat padi bergoyang. Sari awalnya canggung, tapi lama-lama ia menikmati kehadirannya. Ardian bercerita tentang kehidupannya di Jakarta, tentang perusahaan besar yang ia pimpin, tentang rumah tinggi di atas langit. Sari mendengarkan dengan mata berbinar, seperti anak kecil yang mendengar dongeng dari dunia lain. "Kalau kamu mau, aku bisa bantu kamu kerja di kota,"
kata Ardian suatu sore. Kamu pintar, rajin, dan jujur. Orang seperti kamu langka. Sari terdiam. Tapi, saya nggak bisa ninggalin ibu, Pak. Aku bisa bantu ibumu juga. Aku serius. Sari, aku ingin masa depan kamu lebih baik. Kamu pantas dapat kehidupan yang lebih dari ini. Kata-kata itu seperti benih yang tumbuh dalam hati Sari. Malam-malam berikutnya, ia mulai bermimpi tentang kota besar, tentang gedung tinggi, tentang kehidupan tanpa cangkul dan lumpur. Namun, Bu Rini tetap ragu. Sari, jangan tergoda janji orang kota. Mereka pandai bicara. Tapi Sari sudah terlanjur percaya bahwa mungkin Tuhan sedang membuka jalan baru untuknya. Beberapa minggu kemudian, Ardian mengundang Sari dan ibunya ke rumah besar di pinggir desa, rumah sementara yang ia gunakan untuk proyek pembangunan villa. Di sana, di bawah lampu gantung kristal, ia berlutut di hadapan Sari. Aku ingin menikahimu, katanya. Sari tertegun, matanya membulat. Tapi, kita baru kenal. Aku yakin, Sari, aku ingin hidup denganmu. Aku akan berikan mahar 3 miliar. Bukan karena uang, tapi karena aku ingin kamu tahu betapa berharganya kamu bagiku. Ibunya nyaris menjatuhkan cangkir teh yang dipegang. Nak, itu terlalu besar. Ardian tersenyum. Cinta saya juga besar, Bu. Sari menunduk. Wajahnya merah. Dalam hati kecilnya, ia tak tahu apakah itu cinta, takdir, atau mimpi. Tapi ia tahu satu hal. Hidupnya tidak akan sama lagi setelah hari itu. Di luar rumah, langit sore berwarna jingga keemasan. Padi menunduk diterpa angin. Entah mengapa, di balik keindahan itu, seekor burung gagak terbang melintas, bersuara nyaring di langit Sukamukti, seperti pertanda bahwa tidak semua janji bersinar seindah emas. Sari tersenyum pada Ardian, sementara ibunya hanya bisa diam memandang dari kejauhan, dengan tatapan campur aduk antara haru dan cemas. Dan di antara senja, cinta, dan janji 3 miliar itu, roda nasib mulai berputar pelan, membawa Sari menuju dunia yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Janji dari kota. Hujan turun deras malam itu di desa Sukamukti. Dari jendela rumah kayunya, Sari memandangi deras air yang menimpa sawah. Di pangkuannya ada surat undangan kerja dengan logo perusahaan besar. PT Pratama Land Group. Ardian menepati ucapannya. Ia mengirimkan surat itu bersama tiket bus dan sejumlah uang untuk bekal. Sari akan berangkat ke Jakarta minggu depan, meninggalkan desa yang selama ini menjadi seluruh hidupnya. Namun, keputusan itu tidak datang tanpa air mata. "Ri, kamu yakin?" tanya Bu Rini dengan suara lemah dari tempat tidur. "Ibu takut kamu disakiti orang." Sari menggenggam tangan ibunya. "Ardian orang baik, Bu. Dia janji mau bantu ibu berobat. Dan dia mau serius sama Sari. Kita nggak akan miskin terus." Bu Rini hanya diam. Di matanya, ada kekhawatiran yang tak bisa diungkapkan. Ia tahu anak gadisnya sedang dibutakan oleh harapan dan cinta. Hari-hari terakhir di desa berjalan berat. Sari berpamitan pada teman-teman di sawah, pada langit yang sering meneduhkan, pada pohon jambu di depan rumah tempat ia dulu bermain kecil. Semua terasa begitu sentimental. Ia tahu, mungkin ia tak akan kembali dalam waktu lama. Ketika hari keberangkatan tiba, Ardian sendiri yang menjemput. Mobil hitamnya kembali melintasi jalan tanah yang dulu membuatnya tersesat. Kali ini, Sari naik ke dalamnya dengan koper kecil dan mata berkilat antara takut dan gembira. Sebelum pintu mobil tertutup, Bu Rini berbisik pelan. "Ingat pesan ibu, jangan terlalu percaya pada janji. Dunia di luar sana tidak seindah cerita orang." Sari mengangguk sambil menahan tangis. Mobil itu melaju, meninggalkan desa, meninggalkan ibu, meninggalkan bau lumpur sawah yang selama ini menemaninya. Jakarta menyambutnya dengan cahaya dan bising. Gedung-gedung menjulang bagai raksasa baja. Jalan penuh kendaraan. Orang-orang berjalan cepat tanpa sempat menatap satu sama lain. Sari menempelkan wajah ke jendela mobil. Matanya membesar takjub. "Cantik, ya?" tanya Ardian sambil tersenyum. "Iya, Pak."
Mas, jawab Sari gugup. Semua kelihatan seperti mimpi. Ardian tertawa kecil. Kamu akan terbiasa. Ini akan jadi duniamu juga. Mobil itu berhenti di depan sebuah gedung apartemen tinggi di kawasan elit Jakarta Selatan. Sari terpaku. Ini tempat kerja Sari. Ardian menggeleng. Tempat tinggal kamu. Aku nggak mau kamu ngontrak sembarangan. Di sini aman, bersih, dan dekat denganku. Sari masih tak percaya. Apartemen itu mewah, lantainya marmer, dindingnya berhiaskan lukisan, balkon menghadap kota penuh cahaya. Ardian menuntunnya masuk ke kamar yang sudah disiapkan. Ranjang empuk, lemari besar, dan jendela luas dengan tirai putih. Mulai besok, kamu ikut aku ke kantor. Aku ingin kamu belajar dulu. Nanti baru aku tempatkan di bagian administrasi, kata Ardian. Sari tersenyum malu. Terima kasih, Mas. Aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Cukup bilang kamu percaya padaku, jawabnya lembut. Hari-hari pertama terasa indah. Ardian memperkenalkan Sari kepada beberapa staf, tapi selalu menyebutnya sepupu jauh dari desa. Sari tak mempertanyakan itu. Ia terlalu sibuk belajar cara berpakaian rapi, cara bicara sopan, dan cara beradaptasi dengan dunia yang berkilau. Setiap malam, Ardian membawakan makanan, kadang bunga, kadang hadiah kecil. Ia seperti pangeran yang tak henti memberi kejutan. Namun, di balik semua itu, ada hal-hal kecil yang mulai terasa janggal. Ardian selalu menyuruh Sari untuk tidak keluar tanpa izin. Ia melarangnya memegang telepon kantor. Dan ketika Sari bertanya tentang pernikahan yang pernah dijanjikan, Ardian hanya tersenyum samar. Semua akan tiba waktunya. Sayang, aku cuma perlu waktu sedikit lagi. Waktu itu berjalan, tapi janji itu tak kunjung ditepati. Bulan berganti bulan. Sari mulai rindu ibunya, tapi setiap kali meminta izin untuk pulang, Ardian menolak. Sekarang belum saatnya. Sari, aku masih banyak urusan. Kamu tunggu, aku percaya semuanya aman dulu. Suatu malam, ketika Ardian pulang terlambat, Sari melihat bayangan lipstik di kerah kemejanya. Ia terdiam lama di depan wastafel, menggenggam pakaian itu sambil menahan isak. Kenapa harus aku yang percaya? Gumamnya pelan. Padahal aku cuma ingin jujur mencintai. Keesokan harinya, ia mencoba mencari jawaban. Ia menyalakan laptop Ardian yang tertinggal di meja. Tangan gemetar. Ia membuka email yang belum tertutup sempurna. Di sana ada surat-surat bertanda nama wanita lain. Rani, proposal mahar, verifikasi transfer 3 miliar, dan perjanjian pribadi. Hatinya bergetar hebat. Ia membaca satu persatu, dan semakin dalam ia melihat, semakin jelas bahwa dirinya bukan satu-satunya wanita yang pernah dijanjikan mahar. Air matanya jatuh. Dunia yang dulu terlihat indah tiba-tiba berubah gelap. Ia sadar bahwa mungkin cinta yang ia percayai adalah topeng. Bahwa janji suci dan mahar 3 miliar itu hanyalah permainan seorang pria yang pandai berkata manis. Ketika Ardian pulang malam itu, Sari sudah menunggunya di ruang tamu, dengan mata sembab dan hati remuk. Mas, aku cuma mau tahu satu hal. Siapa aku sebenarnya buat kamu? Ardian terdiam sejenak, lalu tersenyum kaku. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku sibuk kerja. Sari, jangan ganggu aku dengan hal-hal nggak penting. Jadi cinta kita nggak penting. Ardian tak menjawab. Ia mengambil jasnya, lalu berjalan ke kamar tanpa menoleh. Sari menatap punggungnya yang menjauh. Di dalam dada, ada sesuatu yang patah. Suara retak dari hati yang selama ini ia jaga dengan harapan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sari merasa sendirian di tengah gemerlap kota. Dari balkon apartemen, ia melihat ribuan lampu menyala seperti bintang, tapi tak satu pun memberi hangat. Dalam hatinya, suara ibunya kembali bergema. Jangan terlalu percaya pada janji, RI. Dan untuk pertama kalinya, Sari mulai takut bahwa ia telah menukar seluruh hidupnya dengan kebohongan yang berkilau. Kota dan cahaya palsu. Hari berganti minggu, dan minggu berubah menjadi bulan.
Sari kini mulai terbiasa hidup di apartemen tinggi itu, tempat yang seharusnya menjadi simbol kemewahan, tapi baginya perlahan berubah menjadi sangkar tanpa jeruji. Setiap sudutnya berkilau, namun dingin. Setiap jendela memantulkan cahaya kota, namun tak ada sinar hangat yang menembus hatinya. Ardian semakin jarang pulang. Kadang seminggu sekali, kadang hanya mengirim pesan singkat yang berbunyi, "Aku sibuk rapat, sayang. Jangan keluar dulu." Sari menurut. Awalnya karena cinta, lalu karena takut. Takut kehilangan satu-satunya orang yang ia pikir peduli padanya di kota sebesar ini. Namun rasa takut itu pelan-pelan berubah menjadi curiga. Setiap kali Ardian datang, ia membawa hadiah baru, cincin kecil, jam tangan, tas bermerek, tapi tidak pernah membawa waktu untuk bicara dari hati ke hati. Dan setiap kali Sari bertanya tentang rencana pernikahan mereka, Ardian hanya menjawab, "Kita tunggu semuanya aman dulu. Aku ingin semuanya sempurna buat kamu." Sempurna, katanya. Tapi mengapa setiap kali Sari menatap ke cermin, ia justru melihat wajah yang semakin asing? Wajah seorang gadis desa yang berusaha keras menyesuaikan diri dengan dunia yang bukan miliknya. Rambutnya kini selalu terurai rapi, kulitnya mulai pucat karena jarang kena matahari, dan senyum yang dulu tulus kini terasa dipaksa. Malam-malam di apartemen itu semakin panjang. Kadang ia hanya duduk di balkon, menatap kota Jakarta yang tak pernah tidur. Ia melihat ribuan lampu mobil, menara, dan reklame besar menampilkan wajah-wajah bahagia orang kaya. Tapi dalam gemerlap itu, ia merasa seperti titik kecil yang tersesat. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Sari menatap ponselnya. Sudah seminggu Ardian tak datang. Nomornya pun sulit dihubungi. Ia mencoba menelepon kantor Ardian, tapi sekretarisnya mengatakan Ardian sedang di luar negeri untuk urusan bisnis. Namun keesokan harinya, di layar TV apartemen, Sari melihat berita singkat. CEO muda PT Pratama Land Group, Ardian Pratama, menghadiri gala dinner bersama desainer terkenal, Melanie Rahmat. Gambar itu jelas. Ardian tersenyum, menggandeng seorang wanita elegan dengan gaun berkilau. Sari menjatuhkan remote. Tubuhnya gemetar. Rasanya dunia berputar cepat. Ia menatap layar itu lama, berharap semua hanya salah lihat, tapi kenyataannya tidak. Wajah Ardian di sana begitu nyata, begitu berjarak, seolah pria itu tak pernah mengenalnya. Ia berlari ke kamar, membuka kotak perhiasan yang diberikan Ardian. Di dalamnya ada cincin, kalung, dan jam mahal. Tapi tiba-tiba semua tanpa hampa. Ia menggenggam cincin itu kuat-kuat, lalu melemparkannya ke dinding hingga terpantul jatuh ke lantai. Suara logam itu seperti gema dari hatinya yang retak. Hari berikutnya, Sari bertekad mencari kebenaran. Ia nekat keluar dari apartemen, untuk pertama kalinya sejak tinggal di sana. Ia turun ke lobi dan menyapa satpam. "Pak, saya mau ke kantor PT Pratama Land." Satpam menatapnya bingung. "Ibu Ardian, ya?" Sari terdiam. Ia ingin menjawab, "Iya." Tapi kata itu tak sanggup keluar. "Saya, temannya," jawabnya pelan. Ia naik taksi menuju gedung perusahaan besar di kawasan Sudirman. Dari kaca mobil, ia melihat papan nama besar bertuliskan Pratama Land Group. Gedungnya tinggi, berlapis kaca. Orang-orang lalu lalang dengan pakaian rapi. Sari melangkah masuk. Tapi langkahnya segera terhenti di meja resepsionis. "Permisi, saya mau bertemu Pak Ardian." Resepsionis itu menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. "Maaf, ibu siapa?" "Saya, Sari." "Maaf, Bu, jadwal beliau penuh. Kalau tidak ada janji, tidak bisa masuk." Sari mencoba menjelaskan. Tapi dua petugas keamanan menghampiri dan memintanya meninggalkan lobi dengan sopan. Ia hanya bisa berdiri di luar, di bawah terik matahari, memandang gedung tinggi tempat pria yang ia cintai bekerja, atau bersembunyi. Dalam keputusasaan, ia berjalan tanpa arah. Langkahnya membawanya ke sebuah taman kota, di mana ia duduk lama di bangku kayu, menatap langit kelabu. Air mata mulai menetes tanpa bisa ia tahan.
Kenapa semua ini terjadi padaku? Bisiknya pelan. Tak ada yang menjawab. Hanya suara hujan yang turun lagi, membasahi rambut dan bajunya. Ketika malam datang, ia kembali ke apartemen. Di dalam lift, ia berpapasan dengan seorang perempuan muda berpakaian elegan. Perempuan itu memandangnya tajam, lalu tersenyum sinis. "Kamu Sari, ya?" katanya dengan nada datar. Sari kaget. "Kamu siapa?" "Namaku Rani. Dulu aku juga tinggal di apartemen ini. Kamu tahu nggak, semua perempuan yang pernah dijanjikan mahar oleh Ardian selalu berakhir di tempat ini dulu, sebelum ditinggalkan." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar dadanya. Rani melangkah pergi, meninggalkan aroma parfum mahal yang menyesakkan. Malam itu, Sari tak tidur. Ia duduk di lantai, menatap koper kecilnya. Semuanya terasa jelas sekarang. Janji pernikahan, mahar 3 miliar, perhatian manis, semua hanyalah topeng. Ardian bukan pangeran, melainkan pembohong berwajah malaikat. Namun di tengah kesedihan itu, tumbuh sesuatu yang baru dalam dirinya. Amarah, dan keinginan untuk melawan. Keesokan harinya, Sari memutuskan pergi. Ia mengambil semua dokumen yang bisa ia bawa, salinan email, foto, dan bukti transfer yang ia temukan di laptop Ardian. Ia tahu, mungkin hidupnya akan berubah lagi. Kali ini bukan karena cinta, tapi karena perjuangan. Sebelum meninggalkan apartemen, ia berdiri di balkon untuk terakhir kalinya. Kota Jakarta membentang luas di depannya, dengan jutaan cahaya palsu yang seakan menertawakan kepolosannya. Sari berbisik pada dirinya sendiri. "Aku datang ke kota ini karena cinta. Tapi aku akan keluar dari sini karena kebenaran." Ia menutup pintu, melangkah keluar ke dunia yang kejam tapi nyata. Dan untuk pertama kalinya, langkah kakinya bukan karena janji siapapun, tapi karena tekadnya sendiri. Cincin yang tak pernah datang. Langit Jakarta pagi itu kelabu, seperti menyimpan rahasia yang berat. Sari berjalan tergesa menyusuri trotoar dengan koper kecil di tangan. Rambutnya terurai berantakan, wajahnya tanpa riasan, hanya sisa air mata semalam yang masih membekas di pipi. Ia tidak tahu hendak pergi kemana. Ia hanya tahu, ia tak bisa lagi tinggal di apartemen itu. Tempat yang kini baginya lebih menyerupai penjara ketimbang rumah. Udara kota terasa asing. Deru kendaraan membingungkan. Klakson menusuk telinga. Orang-orang berjalan cepat tanpa menoleh. Di antara ribuan langkah manusia, Sari hanyalah satu sosok kecil yang tersesat dalam labirin dunia yang kejam. Uang di dompetnya tak banyak. Ia menghitungnya, 3 lembar 100 ribuan. Sisa pemberian Ardian bulan lalu. Tak cukup untuk hidup lama di Jakarta. Tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin menjauh, sejauh mungkin dari bayangan pria yang telah merenggut kepercayaannya. Ia duduk di halte bus, menatap layar ponsel yang gelap. Nomor Ardian sudah ia blokir, tapi pesan-pesan masa lalu masih ada di sana. Kata-kata manis, janji, panggilan, sayang, yang dulu membuatnya tersenyum. Kini semua terasa seperti racun. Sari memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya ia bertanya pada dirinya sendiri, apa artinya cinta kalau hanya membuat seseorang hancur? Beberapa jam kemudian, ia menemukan penginapan murah di gang sempit daerah Manggarai. Kamar itu lembab dan sempit, tapi cukup untuk menutup mata dari dunia luar. Di dalam kamar itu, Sari memikirkan hidupnya, dari gadis desa yang sederhana, menjadi perempuan yang dipermainkan oleh kemewahan. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Sari mulai mencari pekerjaan. Ia datang ke beberapa restoran, toko, hingga salon kecil, tapi selalu ditolak. "Nggak ada pengalaman, Mbak," kata mereka. Kadang ia hanya makan nasi bungkus dan air putih, menahan lapar agar uangnya cukup untuk seminggu lagi. Suatu malam, saat ia berjalan melewati jalan ramai, ia melihat sebuah toko perhiasan besar. Di etalasenya terpajang cincin berlian yang sangat mirip dengan cincin yang dulu dijanjikan Ardian sebagai simbol cinta mereka. Sari berdiri lama di depan kaca toko itu. Ia ingat betul malam ketika Ardian berlutut di rumah proyek di desa dan berkata, "Cincin ini nanti akan aku berikan di depan penghulu.
bersamaan dengan mahar 3 miliar. Itu janjiku. Tapi janji itu tak pernah datang. Cincin itu hanyalah hayalan dari cinta yang ternyata palsu. Sari menatap bayangannya di kaca toko. Matanya kini berbeda. Tak lagi polos, tapi penuh luka. Ia menyentuh dada, mencoba merasakan kembali denyut hatinya, dan bertanya pelan. Masih pantaskah aku mencintai seseorang yang sudah menghancurkan aku? Hari itu juga, ia memutuskan menulis surat untuk ibunya. Surat itu sederhana, tapi penuh air mata. Ibu, maaf Sari belum bisa pulang. Sari sudah salah jalan, Bu. Orang yang Sari percaya ternyata bukan orang baik. Tapi Sari janji akan pulang nanti. Kalau Sari sudah bisa berdiri lagi tanpa malu. Tolong jaga diri, Bu. Doakan Sari kuat. Ia mengirim surat itu lewat kantor pos kecil, lalu berjalan keluar dengan langkah gontai. Beberapa hari kemudian, ketika hujan deras turun, Sari kembali ke penginapan dan mendapati pintu kamarnya sudah terbuka. Barang-barangnya berantakan. Dompet dan ponsel hilang. Ia panik, berteriak. Tapi pemilik penginapan hanya menggeleng. Maaf, Mbak, nggak tahu siapa yang masuk. Dunia Sari runtuh lagi. Tak ada uang, tak ada identitas, tak ada tempat. Ia keluar ke jalan, kehujanan, menatap langit yang gelap. Tubuhnya gemetar, bajunya basah, dan hatinya seperti kaca pecah. Ia duduk di bawah jembatan penyeberangan, memeluk lutut, menangis sejadi-jadinya. Dalam tangisnya, suara hujan menyatu dengan suara hatinya yang hancur. Ia menatap ke langit dan berkata dengan lirih, Tuhan, kalau memang hidup ini cobaan, beri aku alasan untuk bertahan. Aku sudah lelah, tapi aku belum mau menyerah. Beberapa menit kemudian, di tengah dingin dan keputusasaan itu, sebuah motor berhenti di dekatnya. Seorang pria dengan jaket ojek online turun, membawa payung. Mbak, nggak apa-apa? Kok duduk di sini kehujanan? Sari mengangkat wajahnya perlahan. Di bawah cahaya lampu jalan, pria itu tampak sederhana. Wajah bersih, mata lembut, dan senyum yang tulus. Aku kehilangan semuanya, jawab Sari lirih. Pria itu menatapnya sejenak, lalu mengulurkan tangannya. Nama saya Rian. Ayo, Mbak, ikut saya dulu. Nggak baik di sini. Nanti sakit. Sari menatap tangan itu lama, ragu, tapi akhirnya ia meraihnya. Tangan itu hangat, kehangatan yang sudah lama tak ia rasakan sejak meninggalkan desa. Rian membawanya ke rumah kontrakannya yang kecil di gang sempit. Di sana ada satu ranjang, satu meja, dan tumpukan buku catatan. Maaf tempatnya sederhana, Mbak, tapi setidaknya kering dan aman. Sari hanya bisa mengangguk. Air matanya kembali menetes. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena merasa masih ada orang baik di dunia. Malam itu, Sari tidur di lantai dengan selimut tipis. Di luar, hujan masih turun. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa sedikit tenang. Dalam hatinya, ada bisikan lembut. Mungkin ini awal dari sesuatu yang baru. Namun, jauh di sisi lain kota, di kantor megah Pratama Land, Ardian sedang duduk di ruangannya, membaca berita di layar komputer. Perusahaan properti Pratama Land dicurigai terlibat kasus penipuan investasi dan penggelapan dana. Ardian menatap layar itu dengan wajah tegang. Ia tahu, badai sedang datang. Dan entah bagaimana, di saat yang sama, di kamar kecil gang sempit itu, Sari terbangun oleh mimpi aneh. Suara ibunya yang berkata, kebenaran selalu menemukan jalannya. Nak, jangan takut. Sari memejamkan mata lagi, memeluk selimut, dan membiarkan air matanya jatuh perlahan. Cincin itu mungkin tak pernah datang. Tapi dari kehilangan itulah, ia mulai menemukan dirinya yang sesungguhnya. Tersesat di beton. Pagi Jakarta selalu datang dengan suara mesin dan debu. Namun pagi itu berbeda bagi Sari. Ia bangun di ruangan sempit milik Rian, seorang pengemudi ojek online yang menolongnya dari kehancuran. Cahaya matahari menembus tirai tipis, menimpa wajahnya yang masih letih. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama,
Ia bangun bukan karena tangis, tapi karena aroma kopi hitam yang mengepul di sudut meja kayu tua. "Pagi, Mbak Sari," sapa Rian dengan senyum ramah. Ia baru saja pulang dari mengantar penumpang pertama pagi itu. Jaketnya masih basah oleh embun, tapi matanya penuh semangat. "Minum dulu, biar hangat. Sarapan nanti saya belikan nasi uduk, ya?" Sari terdiam. Ia merasa janggal diperlakukan baik oleh seseorang yang tidak mengenalnya. "Mas Rian, saya nggak tahu harus gimana ngucap terima kasih. Saya cuma bawa pakaian selembar. Saya bahkan nggak punya uang," katanya dengan suara lirih. Rian hanya menggeleng. "Udah, nggak usah mikirin itu. Hidup kadang memang jatuh. Tapi yang penting, jangan berhenti berdiri." Kata-kata itu menancap di hati Sari. Kalimat sederhana, tapi memberi kekuatan baru. Sejak hari itu, ia mulai membantu Rian di rumah. Mencuci piring, menyapu lantai, memasak seadanya. Kadang ia menunggu Rian pulang sambil membaca buku-buku bekas yang ditemukan di laci. Buku motivasi, catatan kuliah, dan majalah lama. Di situ Sari menemukan kembali semangat yang lama hilang. Semangat untuk belajar. Sore hari, mereka sering duduk di depan kontrakan sambil memandangi langit jingga. Rian bercerita tentang perjuangannya di Jakarta. Bagaimana ia dulu ditipu rekan kerja, ditinggalkan tunangan, lalu memulai hidup dari nol. "Aku pikir waktu itu hidup udah selesai, Mbak," ujarnya sambil menatap jauh. Tapi ternyata Tuhan masih kasih kesempatan. Kadang, kesempatan itu datang dalam bentuk orang asing yang lagi butuh tempat berteduh. Sari menunduk, menahan air mata. Ia tahu, orang asing yang dimaksud itu adalah dirinya. Hari berganti minggu. Sari mulai merasa lebih kuat. Suatu pagi, ia memberanikan diri keluar mencari kerja lagi. Ia menyusuri gang demi gang, membawa map berisi fotokopi ijazah SMA-nya yang kusut. Di sebuah toko roti kecil bernama Dapur Melati, ia diterima sebagai asisten kasir. Pemilik toko, Bu Melati, adalah wanita parubaya yang lembut tapi tegas. "Kalau kamu jujur dan rajin, kamu akan lama di sini," katanya sambil menepuk bahu Sari. Sari tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia punya pekerjaan, sekecil apapun itu. Hari-harinya kembali berwarna. Ia bangun pagi, berangkat kerja dengan semangat, dan pulang malam dengan tubuh lelah tapi hati tenang. Kadang Rian menjemputnya dengan motornya yang tua, dan mereka makan malam sederhana di warung pinggir jalan. Dalam kesederhanaan itu, Sari menemukan makna bahagia yang tak pernah ia rasakan bersama Ardian. Namun, hidup di kota tak pernah benar-benar damai. Suatu hari, saat Sari sedang membersihkan meja kasir, seorang pelanggan perempuan masuk, anggun, berpenampilan mewah, dan memakai tas bermerek. Ia menatap Sari dengan tatapan tajam, lalu berkata dingin, "Kamu Sari, ya?" Sari terkejut. "Iya, Bu. Maaf, kita pernah kenal." Perempuan itu menyeringai. "Aku Laras, tunangannya Ardian." Dunia Sari seolah berhenti. Nama itu menghantamnya seperti petir. Laras menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. "Jadi ini ya, perempuan desa yang bikin Ardian hampir kehilangan segalanya," katanya sinis. Sari membeku, tak mampu bicara. Pelanggan lain menoleh. Suasana toko mendadak hening. "Jangan khawatir," lanjut Laras. "Ardian sudah membayar semua dosanya. Tapi aku cuma mau lihat wajah perempuan yang hampir menghancurkan masa depan kami." Setelah berkata begitu, Laras pergi meninggalkan toko, meninggalkan Sari dengan jantung berdebar dan tangan gemetar. Bu Melati mendekat, memegang bahunya. "Kamu nggak apa-apa, Nak?" Sari memaksakan senyum. Saya baik-baik saja, Bu." Tapi sepulang kerja malam itu, ia menangis di kamar kecil kontrakan Rian. Masa lalunya kembali mengejar. Nama Ardian yang ingin ia lupakan kini datang menghantui dalam bentuk hinaan. Rian yang baru pulang menemukan Sari menunduk di sudut ruangan. "Ada apa, Sari?" Sari tak bisa menahan air mata. Ia menceritakan semuanya, dari awal sampai akhir. Tentang cinta,
mahar 3 miliar, kebohongan, hingga rasa malu yang terus menghantui. Rian mendengarkan dengan diam. Wajahnya tenang. Lalu ia berkata lembut. Jadi, kamu bukan korban cinta. Kamu korban kepercayaan. Tapi percayalah, yang membuat kamu kuat itu justru luka yang gak kamu sembunyikan. Sari menatapnya. Terisak. Aku takut, Mas. Takut kalau semua ini cuma mimpi. Takut orang-orang tahu masa laluku. Rian tersenyum kecil. Gak ada orang yang suci dari kesalahan, Sari. Tapi orang yang berani memperbaiki diri, itu yang benar-benar hidup. Malam itu, mereka berbicara lama, tentang hidup, tentang kehilangan, tentang harapan kecil yang masih tersisa. Dan di luar, kota Jakarta tetap bergemuruh, suara klakson, pedagang malam, dan langkah kaki orang-orang yang tak henti berjuang di bawah langit beton. Namun di ruangan kecil itu, dua hati yang sama-sama hancur mulai saling menambal luka satu sama lain. Beberapa hari kemudian, Sari mendapat kabar dari rekan kerja di toko. Pratama Land, perusahaan milik Ardian, resmi diselidiki karena kasus penipuan investasi. Ia membaca berita itu dengan tangan bergetar. Foto Ardian terpampang besar di layar ponsel. Wajah yang dulu ia cintai kini tampak tegang dan penuh kelelahan. Ada bagian kecil di hatinya yang masih iba. Tapi lebih besar lagi adalah rasa lega. Karena akhirnya, kebenaran mulai muncul ke permukaan. Di malam yang sama, Rian menatap Sari yang duduk termenung di teras. Masih mikirin dia? Tanyanya pelan. Sari menggeleng. Enggak. Aku cuma mikirin diriku sendiri. Mungkin ini waktunya aku berhenti jadi korban. Dan mulai menulis ulang hidupku. Rian tersenyum. Itu baru Sari yang aku kenal. Sari menatap langit Jakarta yang penuh cahaya lampu. Ia sadar, ia memang tersesat di antara beton dan kesibukan, tapi dari jalan yang berliku inilah ia belajar, bahwa cinta sejati bukan tentang harta atau janji manis, melainkan tentang siapa yang tetap ada ketika dunia meninggalkanmu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, ia bisa tertawa kecil, meski air matanya masih menetes. Sebuah tawa yang lahir bukan dari bahagia, tapi dari penerimaan. Ardian jatuh. Sari bangkit. Waktu seolah berlari cepat sejak hari itu. Sari kini telah 3 bulan bekerja di toko roti dapur Melati. Wajahnya mulai kembali cerah. Senyumnya mulai muncul lagi. Ia sudah bisa tertawa. Meski luka di dalam hatinya belum benar-benar sembuh. Namun di balik semua itu, berita tentang Ardian terus menghiasi media. Setiap kali ia melewati kios koran di jalanan, ia tak bisa menghindar dari tajuk besar di halaman depan. CEO Pratama Land diduga gelapkan dana 80 miliar. Ardian Pratama dicari kejaksaan, menghilang sejak 2 hari lalu. Sari membaca berita itu dengan perasaan campur aduk. Pria yang dulu menjanjikan langit kini jatuh ke tanah. Bukan karena cinta, tapi karena kerakusan. Di dalam hatinya, ada sisa iba, tapi juga kelegaan. Dulu aku pikir dia sempurna, bisiknya pelan. Ternyata dia cuma manusia yang haus pujian. Sore itu, hujan deras turun. Sari baru saja menutup toko saat Bu Melati menghampirinya. Sari, kamu tahu? Aku mau buka cabang baru di dekat stasiun. Aku butuh orang yang bisa aku percaya buat bantu urus keuangan. Aku pengin kamu yang pegang. Sari terkejut. Saya, Bu? Tapi saya belum punya pengalaman. Bu Melati tersenyum. Justru karena kamu jujur dan telaten. Pengalaman bisa dipelajari, tapi hati baik itu langka. Sari hampir menangis. Dulu ia dihina karena polos. Sekarang, justru kejujurannya membuka jalan baru. Ia mengangguk pelan. Terima kasih, Bu. Saya nggak akan sia-siakan kesempatan ini. Malamnya, Rian menatapnya bangga. Aku bilang kan, kerja keras nggak pernah sia-sia. Sari menatap pria itu lama, lalu berkata pelan. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku masih terjebak di masa lalu. Rian tersenyum. Kalau bukan karena kamu juga, aku nggak akan ingat rasanya berharap. Hening sejenak menyelimuti ruangan kontrakan sederhana itu. Di luar,
Suara hujan menyanyikan lagu lembut, seolah ikut menyembuhkan luka mereka. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Malam berikutnya, ketika Sari sedang bersiap tidur, sebuah pesan muncul di ponselnya, nomor tak dikenal. Sari, ini aku, Ardian. Tubuh Sari langsung kaku. Tangannya gemetar. Ia menatap layar itu lama, seperti menatap hantu dari masa lalu. Pesan itu disusul lagi oleh teks lain. Aku butuh bicara. Tolong, cuma sekali ini. Aku ada di terminal Rawamangun. Sari memejamkan mata. Hatanya berperang antara marah dan iba. Ia tahu seharusnya ia tak menemuinya. Tapi ada bagian dalam dirinya yang belum tuntas. Bagian yang perlu penjelasan. Pagi harinya, tanpa memberitahu Rian, Sari memutuskan pergi. Terminal itu ramai dan berisik. Di antara kerumunan, ia melihat sosok pria dengan jaket lusuh dan rambut acak-acakan. Sulit dipercaya bahwa itu Ardian, pria yang dulu tampil gagah dengan jas dan mobil mewah. Ketika mata mereka bertemu, Ardian menunduk dalam-dalam. Sari, suaranya serak, penuh penyesalan. Aku tahu aku nggak pantas lagi bicara sama kamu. Sari menatapnya tanpa ekspresi. Kenapa kamu hubungi aku? Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Semua teman ninggalin aku. Laras juga pergi. Aku cuma pengen minta maaf. Semua yang aku lakuin dulu. Salah. Sari menelan ludah. Salah? Kamu bukan cuma salah. Ardian. Kamu menghancurkan hidup orang lain, termasuk aku. Ardian menunduk. Aku tahu. Tapi aku mau perbaiki semuanya. Aku mau nyerahin diri. Tapi sebelum itu, aku cuma mau lihat kamu sekali lagi. Air mata Sari menetes tanpa bisa ditahan. Ia tidak lagi melihat Ardian yang dulu, hanya seorang lelaki yang tersesat dalam ambisinya sendiri. Setelah hening panjang, Sari berkata pelan. Aku sudah maafin kamu, tapi aku nggak akan pernah lupa. Ardian mengangkat wajahnya. Kamu nggak marah? Sari tersenyum pahit. Marah nggak akan balikin masa lalu. Aku cuma belajar bahwa cinta tanpa kejujuran itu cuma racun. Ia berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Dan untuk pertama kalinya, langkahnya terasa ringan. Di belakang, Ardian hanya bisa memandangi punggung gadis desa yang dulu ia remehkan, kini berjalan tegak, meninggalkannya di antara debu terminal. Beberapa hari kemudian, berita besar muncul di media. Ardian Pratama menyerahkan diri ke polisi. Mengaku menyesal dan siap tanggung jawab. Sari membaca berita itu sambil duduk di toko roti. Ia menarik napas panjang, menatap keluar jendela. Langit Jakarta sore itu cerah. Tak seperti dulu ketika hidupnya gelap. Ia tersenyum kecil dan berbisik. Akhirnya selesai. Waktu berlalu. Sari kini resmi dipercaya mengelola cabang baru Dapur Melati. Ia mulai belajar akuntansi dasar, manajemen stok, bahkan pemasaran online. Toko itu ramai. Pelanggan datang silih berganti. Bu Melati sering memujinya. Sari, kamu ini seperti matahari pagi. Tenang tapi bikin semua orang semangat. Rian juga semakin dekat dengannya. Meski mereka belum pernah bicara soal cinta, ada keheningan yang hangat di antara mereka. Suatu malam, setelah menutup toko, Rian datang menjemput. Sari, ikut aku sebentar, katanya sambil tersenyum misterius. Mereka naik motor melewati jalan kota yang berkilau. Tujuannya, bukit kecil di pinggiran Jakarta. Tempat lampu-lampu kota terlihat seperti lautan bintang. Sari terpukau. Cantik banget, ujarnya pelan. Rian menatapnya lembut. Kamu tahu, waktu pertama kali aku lihat kamu kehujanan di bawah jembatan, aku tahu Tuhan lagi kirim seseorang yang butuh diselamatkan. Tapi ternyata, malah kamu yang nyelamatin aku dari hidup yang hambar. Sari menunduk, menahan air mata. Rian melanjutkan. Aku nggak punya banyak, Sari. Tapi kalau kamu mau, aku pengen jalanin hidup ini bareng kamu. Pelan-pelan aja, nggak perlu janji 3 miliar. Cukup janji sederhana, aku nggak akan ninggalin kamu. Sari tertawa kecil sambil menangis. Mas Rian,
Aku udah cukup disakiti janji besar. Aku cuma pengin sesuatu yang nyata. Malam itu, di bawah langit Jakarta yang penuh cahaya, dua hati sederhana saling berjanji tanpa cincin, tanpa mahar, tanpa kemewahan, hanya kejujuran dan niat baik. Dan jauh di balik tembok tahanan, Ardian menatap langit dari balik jeruji. Di tangannya ada kertas lusuh. Surat yang ia tulis untuk Sari tapi tak pernah dikirim. Isinya sederhana. Kamu benar, Sari. Cinta bukan untuk dijadikan permainan. Terima kasih sudah mengajarkan aku arti kehilangan. Ia menutup surat itu dan menatap langit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ardian merasa tenang, meski semuanya telah hilang. Sementara itu, Sari dan Rian melangkah pulang dengan senyum. Sari tahu hidup masih panjang, tapi kali ini ia tak lagi takut. Ia bukan lagi gadis desa yang tertipu janji 3 miliar. Ia adalah perempuan yang belajar dari luka, bangkit dari kehancuran, dan menemukan makna cinta yang sesungguhnya. Sederhana, tapi nyata. Cahaya dari desa. Pagi itu, udara Jakarta terasa berbeda. Langit tampak biru jernih setelah semalaman hujan. Sari berdiri di depan toko dapur melati cabang stasiun, menatap papan nama yang kini memuat namanya kecil di bawah tulisan besar, Manajer Operasional, Sari Puspita. Siapa sangka, gadis desa yang dulu datang ke kota dengan mimpi dan luka kini bisa berdiri di tempat ini, kuat, tenang, dan percaya diri. Namun, di balik semua keberhasilan itu, hatinya rindu. Rindu aroma tanah basah setelah hujan di desanya. Rindu suara lonceng sapi di pagi hari. Rindu panggilan lembut ibunya dari dapur. Ia sudah hampir setahun tak pulang. Mas Rian, ujarnya suatu sore saat mereka duduk di depan kontrakan. Aku pengin pulang. Ke desa. Ke rumah ibu. Rian menatapnya. Tersenyum hangat. Aku antar. Beberapa hari kemudian, mereka berdua berangkat dengan motor Rian. Jakarta mereka tinggalkan di belakang, berganti pemandangan sawah, ladang jagung, dan deretan rumah kayu yang membawa nostalgia. Di sepanjang perjalanan, Sari diam, hanya sesekali tersenyum. Ia seperti melihat bayangan masa lalunya di tiap tikungan. Gadis lugu dengan hati penuh cinta yang akhirnya disakiti. Matahari hampir tenggelam ketika mereka tiba di desa. Rumah-rumah berdinding anyaman bambu, suara ayam berkokok di kejauhan, dan anak-anak berlarian di jalan tanah. Di ujung gang, berdiri sebuah rumah kecil beratap seng. Dindingnya sudah mulai kusam, rumah ibunya. Sari turun dari motor, menatap rumah itu dengan mata berkaca-kaca. Ketika pintu terbuka, seorang wanita tua berkerudung lusuh muncul. Wajahnya keriput tapi matanya hangat. Sari? Suaranya gemetar. Sari tak kuasa menahan air mata. Ia berlari dan memeluk ibunya erat. Ibu, maafin Sari, Bu. Sari udah lama nggak pulang. Sari banyak salah. Ibu membelai rambutnya pelan. Nggak apa-apa. Nak, yang penting kamu pulang. Ibu nggak pernah berhenti doain kamu setiap malam. Rian berdiri di kejauhan, menunduk hormat. Ibu, ini Mas Rian. Dia yang nolong Sari waktu di Jakarta. Kata Sari sambil mengusap air matanya. Ibu tersenyum pada Rian. Terima kasih, Nak. Kamu orang baik. Tuhan pasti balas kebaikanmu. Malam itu, mereka makan bersama di ruang sederhana. Nasi hangat, sambal terasi, dan ikan goreng. Makanan sederhana yang terasa mewah di hati Sari. Tak ada perhiasan, tak ada janji 3 miliar. Hanya tawa, doa, dan ketenangan. Setelah makan, Sari duduk di beranda rumah, menatap bintang yang bersinar terang di langit desa. Rian duduk di sebelahnya. Cantik ya, langit di sini, katanya. Iya, jawab Sari pelan. Langit di kota nggak pernah seterang ini. Mungkin karena di sini, nggak ada yang palsu. Mereka terdiam lama. Angin malam berhembus lembut, membawa suara jangkrik dan aroma tanah. Sari bercerita tentang masa kecilnya, tentang ayahnya yang dulu petani, tentang bagaimana ia suka membantu di sawah sambil bernyanyi. Rian mendengarkan dengan senyum kecil, seolah tak ingin melewatkan satu kata pun. Keesokan paginya,
Kabar kepulangan Sari menyebar cepat di desa. Orang-orang datang ke rumahnya. Ada yang kaget, ada yang kagum, ada pula yang dulu sempat menggunjingkannya saat ia pergi bersama calon suami kaya. Tapi kali ini mereka melihat Sari berbeda. Wajahnya tenang, auranya kuat, matanya bersinar. Wah, sekarang udah jadi orang kota ya, Sari, celetuk Bu Ratna, tetangga lama. Sari tersenyum sopan. Masih orang desa, Bu. Cuma sempat nyasar sebentar di kota. Tawa pun pecah. Namun, di balik candaan itu, Sari tahu ia membawa sesuatu yang lebih penting dari uang, pelajaran hidup. Malamnya, ia berbicara dengan ibunya di ruang tengah. Ibu, Sari pengen bikin usaha kecil di sini. Roti dan kue, kayak yang di Jakarta. Biar ibu nggak kerja di sawah lagi. Biar anak-anak desa bisa belajar juga. Ibu menatapnya terharu. Kamu yakin bisa? Sari mengangguk. Selama ada niat baik, pasti bisa. Rian ikut membantu. Ia menggambar sketsa kios kecil di pinggir jalan utama desa, menawarkan bantuan tenaga dan sedikit tabungan yang ia punya. Kalau kamu buka usaha di sini, aku mau bantu nganter roti pakai motorku, katanya sambil tertawa. Sari tersenyum. Mas Rian, kamu nggak capek terus bantu aku? Rian menggeleng. Kalau bantu kamu, rasanya malah tenang. Beberapa minggu kemudian, toko roti kecil itu berdiri. Namanya, Cahaya Desa. Sari memilih nama itu karena merasa hidupnya kini benar-benar menemukan cahaya. Roti buatannya sederhana, tapi lezat dan lembut. Anak-anak sekolah sering mampir membeli roti coklat. Sementara ibu-ibu datang memesan kue ulang tahun. Lambat laun, usaha itu berkembang pesat. Desa yang dulu sepi kini jadi lebih ramai. Suatu sore, seorang wartawan lokal datang menulis kisah tentang gadis desa yang kembali membawa perubahan. Sari sempat malu, tapi akhirnya mau diwawancarai. Ia berkata, dulu saya percaya cinta itu tentang uang dan janji. Tapi ternyata, cinta sejati itu tentang siapa yang tetap bertahan di saat kita nggak punya apa-apa. Saya pernah jatuh, tapi dari situ saya belajar berdiri. Berita itu menyebar cepat di media sosial. Orang-orang terinspirasi. Banyak yang datang berkunjung. Bahkan ada yang menawarkan kerjasama. Namun bagi Sari, keberhasilan itu bukan soal popularitas, tapi soal pembuktian bahwa perempuan yang disakiti tidak selalu harus hancur. Mereka bisa tumbuh lebih kuat. Suatu malam, ketika toko sudah tutup, Rian datang membawa sesuatu di tangan. Sebuah kalung kecil dengan liontin berbentuk bunga melati. Ini bukan cincin, Sari, katanya sambil menatapnya dalam. Tapi ini simbol sederhana. Bukan janji mewah, tapi niat tulus. Aku pengin kita terus jalan bareng, ngadepin hidup ini, sampai kapanpun. Sari menatap kalung itu lama. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia mengenakan kalung itu di leher, lalu berkata, dulu aku pernah dikasih janji 3 miliar, tapi nggak ada maknanya. Sekarang, aku dikasih kalung sederhana, tapi rasanya lebih berharga dari segalanya. Rian memegang tangannya erat. Karena cinta sejati nggak butuh harga, Sari, cukup butuh kejujuran. Langit malam di atas desa tampak bersinar. Bintang-bintang berkelip seolah ikut menyaksikan dua hati yang saling menemukan. Di beranda rumah, angin berhembus lembut membawa suara lembah dan harapan. Sari memandang jauh ke sawah yang dulu jadi saksi awal hidupnya. Lalu berbisik, terima kasih, Tuhan. Aku akhirnya pulang, bukan cuma ke rumah, tapi ke diriku sendiri. Jakarta pagi itu tidak lagi gemerlap bagi Ardian Pratama. Gedung-gedung tinggi yang dulu menjadi lambang kejayaannya kini terasa seperti tembok penjara yang siap menelannya hidup-hidup. Sirene polisi, sorotan kamera wartawan, dan suara teriakan, tangkap dia. Penipu. Menggema di sepanjang jalan depan gedung pengadilan negeri. Ardian turun dari mobil tahanan dengan borgol yang berkilau di pergelangan tangannya. Bukan lagi gelang emas seperti dulu, tapi besi dingin yang membungkam kesombongannya. Sari menatap dari kejauhan, mengenakan kebaya sederhana warna krem. Rambutnya kini lebih pendek, wajahnya lebih tegas.
Tidak ada lagi Sari yang dulu menunduk malu di hadapan pria itu. Di sisinya, Nadia menggenggam berkas-berkas bukti yang selama berbulan-bulan mereka kumpulkan. Rian berdiri sedikit di belakang. Matanya terus waspada mengawasi setiap gerak wartawan yang ingin memotret wajah Sari. Kasus itu menjadi sorotan nasional. Seorang CEO ternama menipu banyak perempuan dengan janji pernikahan dan mahar fiktif, menggunakan citra dermawan dan donasi proyek sosial untuk menutupi aliran uang gelap perusahaannya. Tapi bagi Sari, ini bukan hanya tentang keadilan hukum, ini tentang menutup luka yang pernah ia bawa dalam diam. Saat sidang dimulai, suasana ruang pengadilan terasa seperti medan perang tanpa peluru. Suara ketukan palu hakim bergema. Sidang perkara Ardian Pratama dinyatakan dibuka. Ardian duduk di kursi terdakwa, memakai jas yang kini tampak terlalu besar untuk tubuhnya yang kurus. Ia mencoba tersenyum ketika matanya bertemu dengan Sari, tapi Sari tidak membalas. Ia hanya menatap datar, bukan dengan kebencian, melainkan dengan rasa lega yang dingin. Jaksa memaparkan daftar bukti, kontrak palsu, rekening penampungan, video rekaman pengakuan, hingga testimoni para korban lain. Di layar proyektor, muncul foto-foto Ardian bersama Sari di berbagai tempat, restoran mewah, apartemen, bahkan di tepi sawah desa Sukamukti. Setiap gambar terasa seperti pisau yang menembus masa lalu. Sari diminta maju untuk bersaksi. Ia berjalan perlahan ke depan. Langkahnya mantap. Suaranya jernih tapi bergetar halus saat mulai berbicara. Saya tidak ingin balas dendam, katanya tenang. Saya hanya ingin mengatakan bahwa cinta yang dilandasi kebohongan adalah racun. Saya percaya, setiap perempuan berhak dihormati, bukan dijadikan permainan untuk kepentingan dan keserakahan. Seluruh ruang sidang hening. Wartawan berhenti mengetik. Kamera berhenti berklik. Ardian menunduk. Tangan gemetar. Ia mencoba bicara. Sari, aku benar-benar mencintaimu waktu itu. Sari menatapnya lurus. Kalau cinta, mengapa kau buat aku kehilangan segalanya? Tidak ada jawaban. Ardian meneteskan air mata, entah karena penyesalan, atau karena kekuasaan yang hilang. Hakim memanggil jeda sidang, dan di lorong belakang ruang utama, Sari berdiri di depan jendela besar. Cahaya matahari menembus kaca, memantul di wajahnya yang kini lebih matang. Nadia mendekat dan berkata pelan, "Kau sudah menang, Sari. Tak perlu lagi melihat ke belakang." Sari mengangguk, tapi dalam hatinya, ia tahu kemenangan ini bukan tentang mengalahkan Ardian. Ini tentang menemukan dirinya kembali. Gadis desa yang dulu percaya pada janji manis, kini telah belajar bahwa cinta sejati tidak datang dengan mahar miliaran, tapi dengan kejujuran dan keberanian untuk bangkit. Sidang dilanjutkan. Hakim membacakan keputusan. Ardian Pratama terbukti bersalah melakukan penipuan dan penggelapan. Dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Tepuk tangan pecah di ruang sidang. Ardian menatap ke arah Sari untuk terakhir kalinya. "Aku akan menyesal seumur hidup," katanya pelan. Sari tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala, menutup mata sejenak, lalu membisikkan doa kecil. "Semoga kau menemukan jalan untuk menebus kesalahanmu, seperti aku menemukan jalanku untuk hidup lagi." Saat keluar dari ruang sidang, kamera wartawan berkerumun. Blitz kamera berkilat-kilat. Tapi kali ini Sari tidak lagi bersembunyi. Ia berdiri tegak, berjalan menembus kerumunan dengan langkah yang mantap. Rian memayungi kepalanya. Nadia berjalan di sampingnya. Di luar gedung pengadilan, langit Jakarta sore itu berwarna jingga keemasan. Sinar matahari memantul di kaca gedung, menciptakan cahaya lembut yang menari di rambut Sari. Ia menatap ke langit, menghirup udara dalam-dalam, dan tersenyum kecil. "Sudah selesai," katanya pelan. Rian menatapnya. "Belum, Sari. Ini baru awal. Masih banyak hidup yang menunggumu." Sari menatap Rian, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tertawa pelan. Tawa yang tulus, bukan tawa yang dipaksa. "Kau benar. Aku masih punya ibu yang menunggu di desa. Aku masih punya masa depan yang belum kutulis."
Mereka berjalan meninggalkan gedung pengadilan. Di belakang mereka, suara wartawan, sirene, dan keramaian kota perlahan memudar. Di depan, hanya ada langit sore dan jalan yang terbentang panjang. Sari tahu, langkah berikutnya akan membawanya pulang, ke desa, ke sawah, ke kehidupan yang dulu ia tinggalkan. Tapi kali ini, ia akan pulang sebagai perempuan yang berbeda. Bukan korban, bukan gadis naif, melainkan seorang perempuan yang telah menulis kisahnya sendiri dengan air mata, darah, dan keberanian. Ia menggenggam tangan Rian sejenak, lalu melepaskannya. "Terima kasih sudah menemani aku sejauh ini." Rian tersenyum. "Kau tidak sendirian lagi, Sari. Dunia ini masih punya orang baik." Mereka terus berjalan di bawah langit senja. Jakarta mulai menyalakan lampu-lampu malamnya, tapi bagi Sari, cahaya yang paling indah kini datang dari dalam dirinya sendiri, dari jiwa yang akhirnya merdeka. Subuh menyapa desa Sukamukti dengan kabut tipis yang menari di atas sawah. Embun menempel di ujung daun padi yang menguning, dan suara ayam jantan bersahutan di kejauhan. Di rumah panggung kayu di tepi pematang, Sari berdiri di depan jendela, memandangi matahari yang mulai naik dari balik bukit. Udara desa itu kini terasa lebih hangat dari sebelumnya. Mungkin karena hatinya sudah tak lagi dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Sudah hampir 1 tahun sejak sidang terakhir Ardian Pratama. Sejak hari itu, Sari memutuskan untuk kembali ke akar kehidupannya. Ia menjual sisa aset yang sempat dikembalikan oleh pengadilan. Bukan jumlah besar, tapi cukup untuk memulai sesuatu. Bersama Rian, ia membuka usaha kecil, Warung Padi Sejahtera. Sebuah warung makan sederhana yang berdiri di tepi jalan utama desa. Di sana, aroma nasi liwet dan kopi hitam selalu mengundang orang untuk singgah. Bu Rini, ibunya, kini lebih sehat. Tubuhnya masih lemah, tapi senyumnya tak pernah hilang. Setiap pagi ia duduk di kursi rotan di beranda, menenun tikar sambil memperhatikan anaknya sibuk di dapur. "Sari, hari ini pesanannya dari Pak Lurah banyak. Jangan lupa tambahkan sambal kesukaannya," katanya dengan suara parau tapi hangat. Sari tersenyum sambil menjawab, "Iya, Bu. Semua sudah siap." Kehidupan yang dulu ia impikan ternyata tidak ada di kota besar, tidak di apartemen mewah, tidak di pesta dan kemilau lampu. Kehidupan sejati justru ada di sini, di antara aroma tanah basah, tawa anak-anak desa, dan kejujuran yang sederhana. Setiap sore, Sari sering berjalan ke pematang sawah, tempat ia dulu pertama kali bertemu Ardian. Tempat itu kini berubah. Pematang yang dulu sunyi kini ramai oleh anak-anak bermain layang-layang. Di sanalah ia berdiri, mengenang masa lalunya, tapi bukan dengan luka, dengan rasa syukur. Rian datang membawa 2 gelas kopi. Ia duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Angin sore berhembus lembut, mengibaskan rambut Sari yang kini digelung rapi. "Lucu ya, Rian," kata Sari sambil tersenyum. "Dulu aku pikir kebahagiaan itu ada di balik janji-janji besar, di bawah atap megah dan angka miliaran. Sekarang aku sadar, bahagia itu ternyata sesederhana bisa minum kopi di tepi sawah, bersama orang yang tulus." Rian menatap wajah Sari lama-lama, lalu berkata pelan, "Mungkin kebahagiaan memang seperti padi. Ia tumbuh di tanah berlumpur, tapi hasilnya bisa menghidupi banyak orang." Sari tertawa kecil. "Kau ini, bisa saja." Di kejauhan, matahari mulai condong ke barat. Langit berwarna jingga keemasan. Sama seperti sore ketika ia pertama kali melihat Ardian datang dengan mobil mewah. Bedanya, kali ini tidak ada kebohongan, tidak ada ketakutan. Hanya ketenangan yang jujur. Malam tiba. Di warung kecilnya, Sari sibuk melayani para pelanggan. Petani, ibu-ibu, anak sekolah, dan sopir truk yang singgah. Rian membantu di belakang, mencuci piring dan menyalakan lampu-lampu gantung yang membuat warung itu tampak hangat. Di tembok warung, ada satu foto besar dalam bingkai kayu. Foto Sari dan ibunya tersenyum di depan warung dengan tulisan tangan di bawahnya. "Dari luka tumbuh kekuatan. Dari kejatuhan lahir kehidupan baru." Setelah semua pelanggan pulang, Sari duduk di depan warung, menatap bintang yang bertebaran di langit.
Ia mengeluarkan buku catatan lusuh dan mulai menulis. Hari ini, aku tidak lagi takut. Aku bukan korban. Aku perempuan yang bertahan. Suara jangkrik mengiringi tulisannya. Bu Rini keluar membawa selimut, menutup pundak anaknya sambil berkata, "Sudah malam, Nak. Istirahatlah." Sari memeluk ibunya. "Terima kasih, Bu. Sudah menunggu aku pulang." Bu Rini tersenyum. "Ibu selalu tahu kau akan pulang, meski jalanmu berliku. Kau seperti bunga liar, Sari. Sekuat apapun badai datang, kau tetap tumbuh." Air mata menetes di pipi Sari, tapi kali ini bukan air mata sedih. Ia merasa ringan, seolah semua beban yang pernah menghimpitnya telah menguap bersama malam itu. Keesokan harinya, saat matahari pagi muncul, beberapa wartawan datang ke desa. Mereka ingin membuat liputan tentang mantan korban penipuan CEO yang bangkit menjadi inspirasi. Sari menolak diwawancarai secara pribadi. Ia hanya berkata singkat, "Saya bukan korban. Saya orang biasa yang belajar dari kesalahan. Jangan tulis tentang masa laluku. Tulislah tentang warung kecil ini dan orang-orang yang bekerja keras setiap hari. Mereka lebih layak disorot." Ucapan itu membuat para wartawan terdiam. Beberapa hari kemudian, artikel yang terbit di media bukan tentang skandal, tapi tentang kisah seorang perempuan desa yang membangun harapan dari kehancuran. Menjelang sore, Rian mendekat sambil membawa bunga melati yang baru dipetik. "Untukmu," katanya. Sari menerima bunga itu, menatapnya lama. "Aku tidak butuh mahar 3 miliar lagi," ucapnya pelan. "Cukup kejujuran dan kesetiaan. Itu lebih mahal dari segalanya." Rian hanya tersenyum, tidak menjanjikan apa-apa. Tapi dari matanya, Sari tahu, itu janji yang lebih nyata dari semua kata. Sore itu, di bawah langit desa Sukamukti yang keemasan, Sari menatap hamparan sawah yang bergoyang diterpa angin. Ia merasa seperti melihat dirinya sendiri di sana. Padi yang dulu rapuh kini tumbuh kokoh. Di hatinya, ia berbisik pelan, "Aku pernah jatuh karena cinta yang palsu. Tapi dari sana, aku belajar mencintai hidup yang nyata." Langit mulai gelap, tapi di warung kecil itu lampu tetap menyala hangat. Dari kejauhan, tampak Sari, Rian, dan Bu Rini duduk bertiga, makan malam sederhana sambil tertawa kecil. Tidak ada kemewahan, tapi ada ketulusan yang tidak bisa dibeli oleh uang sebesar apapun. Dan di halaman depan, bunga liar tumbuh di sela batu. Bunga kecil berwarna putih yang dulu pernah layu karena debu jalanan, kini mekar kembali, tegak di bawah sinar bulan. "Bunga itu aku," bisik Sari dalam hati. "Dan aku telah tumbuh lagi."